sesi kelima, mata kuliah F&B cost control ya. Tolong di-unmute dulu semuanya, di-mute dulu, sorry. Oke, jadi cost control. Cost control itu salah satunya kita mencari yang namanya cost of food sold atau cost of food sold atau good sold ya. Jadi intinya kita menghitung berapa biaya pokok untuk menjual satu makanan. Misalnya untuk menjual satu roti ini dibutuhkan berapa banyak makanan, berapa tepung, berapa madunya, dan sebagainya ya. Jadi di dalam hotel atau di restoran kita harus menghitung berapa sih food cost-nya, makanya sering diistilahkan food cost-nya ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita langsung ke contoh dari praktek penghitungannya ya, biar gampang, biar ada bayangan. Next. Nah, ini adalah contoh menghitung menghitung food cost ya di dalam satu restoran atau hotel ya. Nah, biasanya kita akan menghitung dulu berapa persediaan awal atau istilahnya opening inventory ya. Oke, persediaan awalnya misalnya ada di gudang, total dari ada beras, ada sayuran, ada daging, totalnya misalnya sekarang bulan akhir Oktober ya, di awal Oktober itu ada 27 juta gitu ya. Terus di restoran masih ada makanannya, nama restoran misalnya Lime Restoran gitu ya. Di restorannya ada 1,2 juta, terus di lounge ada sini, di banquet ada 100.000. Nah, jadi total di bulan Oktober, misalnya misalnya Desember 2013 ya. Di Desember 2013 itu total persediaannya awalnya adalah 29 juta nih. Jadi waktu awal Desember di gudang, di restoran masih ada bahan makanan totalnya 29 juta ya. Terus selama dari tanggal 1 Desember sampai dengan 30 Desember itu kitchen dan departemen F&B service melakukan pembelian incoming stock gitu ya. Nah, pembelian misalnya yang langsung masuk ke gudang 25 juta, yang ada ke kitchen 100 juta, ke restoran dan sebagainya. Jadi total barang yang bisa kita pakai selama nanti Desember ini adalah dari opening awalnya 29 juta, dari barang yang dibelanjakan 128 juta. Nah, berarti barang yang siap dipakai untuk selama bulan Desember kita melakukan untuk produksi masak ada 159. Oke, 159 juta ini adalah barang yang kita siap gunakan di bulan Desember untuk masak dan untuk jualan ya. Nah, ternyata di akhir tahun Desember 2013 ini kita hitung lagi kembali persediaan di masing-masing ini ya, ada di gudang, ternyata tersisa 23.500.000. 23.500.000 ini mungkin terdiri dari ada daging, ada pastry item, ada sayuran, ada dairy food ya, ada tepung, telur dan sebagainya. Kalau kita jumlahkan total nilai di gudang ada nilai 23 juta. Di restoran ada segini, di bar segini dan sebagainya ya. Nah, jadi total yang barang yang kita pakai kan yang tersedia bisa kita pakai 159 juta nih ya. Nah, ternyata di gudang masih ada sisa segini, 26 juta. Jadi barang yang dipakai adalah 159, terdiri dari persediaan awal ditambah pembelian di bulan Desember, dikurangin sisa akhir di Desember. Jadi barang-barang ini yang kita pakai untuk masak atau untuk kita jual gitu ya.
Namun dari 133 juta ini tidak semuanya menghasilkan penjualan, karena ini ternyata ada makanan yang dimakan untuk keperluan entertainment, misalnya ING Entertainment tuh misalnya GM mengentertain tamu gitu ya. Nah, selama Desember dia ngentertainnya 1,3. Terus misalnya ini GM punya hak untuk officer check ya. Officer check itu dia ada hak untuk makan di hotel gitu ya. Dia kan GM gratis makannya ya. Totalnya 171 selama Desember. Terus F&B manager atau chef juga melakukan entertain, bisa jadi mengundang influencer, mengundang bookers dan sebagainya. Nah ini kan nggak ada revenue-nya ya. Jadi kita harus kreditkan, harus kita kurangkan. Dan barang yang ini tuh adalah barang yang kita siap tadinya buat dijual. Ternyata tidak semua dari 133 juta itu buat jualan, tapi ini buat entertain, buat makan GM, buat F&B entertain. Terus juga departemen lain kan ada hak juga jatah officer check untuk makan di restoran ya. Istilahnya officer check. Jadi semua kepala departemen di hotel itu dapat hak makan 1 kali di staff kantin atau 1 kali di restoran hotel ya. Nah waktu HOD itu makan, kepala departemen itu makan, kita tidak tagihkan karena itu free, maka kita jumlahkan ini dikurangkan gitu ya. Nah ini dikurangkan, yang komplimen semua masukkan ke komplimen. Terus ada lagi expense misalnya HRD bikin training terus ngasih coffee break gitu. Nah itu masuknya juga ke expense ke departemen masing-masing gitu ya. Nah jadi barang yang tadi yang tersedia dipakai dikurangin untuk dengan komplimen dan yang tadi buat departemen kayak training dan sebagainya ini dikurangin, maka bahan yang benar-benar net yang untuk dipakai untuk dijual, material dari foodnya ada 122 juta. Ternyata di bulan Desember 2013, kita mendapatkan penjualannya sebesar 441 juta. Berarti cost-nya adalah 122 juta dibagi 441, atau sama dengan 27,66%. Nah ini cost-nya cukup bagus ya. Sampai di sini ada yang ditanya untuk cara menghitung food F&B reconciliation. Ada yang ditanya untuk item food? Ada yang tanya? Halo? Ada yang nanya? Oke, nggak ada yang nanya ya. Berarti udah saya asumsikan belum, semuanya Pak. Pak. Oke, jadi ini nanti akhir bulan cost control tuh bikin yang namanya F&B cost reconciliation. Ini tahapannya adalah ada food, ada beverage ya. Ini ceritanya food. Nah, kita lanjut. Nah, ini beverage-nya nih tadi sama persis seperti food. Beverage-nya juga kita awal bulan kita menghitung berapa sih sisa awal dari ini kan Desember ya, berarti ini sisa November atau awal di Desember total yang ada di gudang, ada di kitchen, ada di resto, totalnya segini. Ini jadi total persediaan awal ya untuk beverage, totalnya 4.600.000. Selama bulan Desember F&B manager atau bartender itu melakukan pembelian. Total pembeliannya 11 juta, terdiri dari barang pembelian yang langsung masuk ke gudang 8 juta. Ini ada yang ke kitchen, misalnya kalau yang ke kitchen beverage itu misalnya wine ya, wine for cooking gitu. Kalau masakan Western atau Chinese restoran kan menggunakan wine ya. Nah ini masuk ke sini, masuk ke masuk ke incoming-nya di beverage gitu ya. Terus yang lainnya semua yang ada di lounge juga ini masuk. Jadi total beverage yang bisa dipakai adalah persediaan awal ditambah belanja di dalam Desember. Jadi ini barang yang siap digunakan untuk dijual di bulan Desember ya, 16 juta. Nah, sama di akhir bulannya kita melakukan inventory lagi. Nah, biasanya kalau kita akhir tahun, kita hitung inventorinya pas tanggal 31 ya. Jadi biasanya accounting itu akan overtime. Dia akan melakukan perhitungan sisa saldo di akhir tahun. Biasanya
pada tanggal 31 ya. Tapi kalau misalnya nggak ngejar di tanggal 31, dia biasanya cicil mulai dari tanggal 30, dia ngitung food item dulu. Nanti tanggal 31, beverage-nya sisanya tinggal berapa itu dihitung. Itu sama prinsipnya seperti yang food tadi. Jadi barang yang persediaan awal ditambah pembelian adalah barang yang siap digunakan. Nah, dari barang yang siap digunakan ini kan sama seperti yang food ya, tidak semuanya digunakan untuk dijual. Tadi ada entertainment, misalnya saya GM entertain ngasih beverage, misalnya ini bukan liquor ya, tapi misalnya soft drink gitu ya. Nah, ini semua misalnya yang sifatnya komplimen di beverage, umumnya sih soft drink, karena kalau untuk yang alkoholik kita nggak boleh ya, itu harus bayar ya. Kalau yang di luar alkoholik bisa free komplimen ya untuk para departemen head itu. Nah, ini yang komplimen totalnya segini. Terus juga nanti kan sama kalau lagi training mungkin ada coffee break-nya tadi ya, ada makanannya tadi dikeluarin, terus ada juga minumannya, mungkin ada soft drink dan sebagainya. Nah, jadi ini tidak dihitung sebagai biaya pokok penjualan ya, karena ini nggak ada revenue-nya. Jadi total yang barang tersedia di hotel untuk beverage 10 juta, dikurangin complimentary, dikurangin yang dipakai untuk kegiatan, misalnya training, atau kegiatan ada bersih-bersih, terus kita ngasih konsumsi untuk karyawan, ini masukin ke sini. Jadi total barang yang ada 10 juta, dikurangin yang yang ini, 2 ini dikurangin ini, maka barangnya adalah yang kita pakai adalah untuk dijual 2 juta. Nah, revenue-nya misalnya bulan berjalan Desember 2013 revenue 28,9 juta. Untuk menghitung cost-nya, rumusnya adalah net dari cost beverage ini sama tadi juga net of food cost dibagi dengan penjualannya. Ini penjualannya penjualan beverage. Jadi 2 juta dibagi 8,9 juta, beverage cost-nya adalah 22%. Nah, mengenai besar atau tidak besarnya persentase ini, kita bisa bandingkan dengan hotel yang sejenis dalam industri hotel atau industri restoran. Misalnya ini kan hotelnya bintang 3 atau bintang 2, rata-rata industri hotel di Indonesia beverage cost-nya untuk bintang 2 misalnya 20%. Nah, berarti ini nggak bagus, ini di atas rata-rata nih 22. Kenapa bisa di 22? Mungkin juga harga jualnya terlalu murah. Atau mungkin memang cost-nya banyak yang hilang atau banyak bocor. Bocor dalam artian mungkin bartendernya minumannya diminum gitu ya. Atau ada yang jualan di dalam bar sendiri bukannya barangnya hotel. Kan kadang-kadang kalau bartender kayak dulu zaman di Shangri-La gitu ya, ada bus namanya itunya barnya itu, saking banyaknya tamunya gitu, kadang-kadang kita harus benar-benar mengkontrol tuh minuman itu minuman kita atau minumannya bartender jualan sendiri itu. Nah, kadang-kadang seperti itu juga, dia suka ada jualan sendiri. Nah, kerjanya cost control lah menganalisa, mengevaluasi apa yang terjadi. Bisa jadi tadi seperti itu ada istilahnya fraud ya, atau kalau bahasa Indonesianya ada maling lah gitu ya, ngambil bahan hotel gitu. Sehingga cost-nya jadi tinggi. Atau cost-nya tinggi bisa juga tadi kan harganya kemurahan gitu jualnya, makanya cost-nya jadi tinggi ya. Sampai sini ada yang ditanya? Nah, ada, kita lanjut ya. Jadi tadi cara rekonsiliasi food, ini cara rekonsiliasi beverage ya. Nah, selanjutnya, nah ini cost control selain ngerjain F&B, selain food and beverage, dia juga menghitung material rekonsiliasi. Jadi bahan selain F&B disebutnya material ya. Ini tuh barang-barangnya ada di kitchen, ada di housekeeping, ada di sales, ada departemen accounting, ada di departemen HRD dan sebagainya. Nanti dikelompokkan dalam departemen, misalnya ini barang-barangnya, kalau ini berarti barang-barangnya engineering nih atau housekeeping ya. Ini barangnya housekeeping nih. Oh, ini total, berarti ada barangnya kitchen, ada barang housekeeping, terus ada barangnya engineering ya. Nah, ini sama saldo awalnya berapa, ini kita harus dihitung. Nah, selama bulan berjalan ada pembelian, selama Desember ada pembelian untuk kitchen
beli 98 juta, untuk barang-barang housekeeping belinya ada 6 juta, 1 juta, dan sebagainya. Jadi selama bulan Desember, hotel tersebut pembelian materialnya di luar dari F&B totalnya 65 juta. Terus akhir bulan dihitung endingnya segini, berarti konsumsinya adalah ini dikurang ini ya. Ini ditambah ini, dikurang ini, dapatnya konsum. Ini adalah yang expense yang dimasukkan ke dalam departemen masing-masing. Misalnya ini gas, pemakaiannya 7,9 juta. Nah, gas ini lebih banyak misalnya dipakainya di kitchen, berarti ini masuk ke kitchen nantinya expense-nya. Terus ini engineering supply, misalnya ganti lampu, ganti apa sih namanya kabel dan sebagainya, masuk ke engineering gitu ya. Nah, ini dimasuk-masukin, ini kerjanya cost control, di luar dari F&B dia ngerjain material ya. Itemnya semua item barang yang ada di luar dari departemen F&B ya, masuknya ke material reconciliation. Sampai sini ada yang ditanya? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, terus cost control juga bekerja melakukan analisa. Analisa kenapa sih barang-barangnya ada yang nggak laku, ada yang laku, namanya menu engineering istilahnya. Nah, di menu engineering ini kita diketahui nih, kayak selama bulan Desember nasi goreng itu lakunya 121 porsi. Ini cost-nya segini, oh ini selling price-nya segini, ini cost-nya segini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat mana sih menu-menu yang paling populer gitu ya. Di sini bisa kelihatannya menu yang paling laku nasi goreng. Yang kedua, ini tipenya nasi goreng semua. Terus ada lagi oxtail, misalnya apa, sop buntut. Nih, ini kan biasa menu-menu populer. Nah, nanti akhir bulan, atau akhir tahun, cost control sama F&B manager sama chef mengevaluasi, ternyata ada beberapa menu yang kurang laku. Mulai dari ini fish and potato chip, banana, split, dan sebagainya. Ini cuma lakunya selama Desember cuma 9, coba bandingkan dengan nasi goreng 121. Nah, nanti didiskusikan, ini menu ini akan dimasukin lagi nggak tahun depan nih? Kalau memang kurang laku, mungkin kita akan ganti menunya ya, supaya, karena kalau menu nggak laku, barang-barang persediaannya kan juga akan lama mengendapnya di gudang gitu, daripada mengendap di gudang menjadi idle capacity, mendingan kita ganti menunya yang fast moving, yang sering laku itu di restoran itu modelnya tipenya kayak gini-gini, ada seafoodnya, ada Indonesian foodnya dan sebagainya. Nah, ini setiap bulan bisa di print dari sistem. Nanti cost control kasih ke chef, kasih ke F&B manager, nanti mereka meeting kira-kira menu apa yang akan kita pertahankan dan menu apa yang kita akan hilangkan di bulan depan atau di tahun depannya ya. Tapi biasanya kita nggak bisa ngilangin setiap bulan sih, karena menu kan zaman dulu kan udah dicetak gitu ya. Kalau sekarang kita pakai QR code ya, kita nggak pakai menu kertas lagi, pakai QR code. Jadi sebenarnya menu bisa diganti anytime kalau sekarang gitu. Tapi biasanya sih umumnya kita mengganti quarterly ya, per 3 bulan, atau semester, atau per 6 bulan, atau per setahun ya. Sampai di sini ada yang ditanya untuk menu engineering? Any question so far? Nggak ada, saya lanjut. Nah, beverage juga sama. Tadi kan itemnya food, ini itemnya beverage. Jadi menu-menu apa sih yang laku aja? Ternyata di situ yang laku bir, Coca-Cola, soft drink semua. Tapi bisa kita lihat nih, liquors-nya kurang laku di sana karena mungkin marketnya lokal, nggak ada foreigner-nya dan sebagainya. Nah, menu-menu ini harus direview nantinya. Kedepannya kalau jelas marketnya banyak lokal, nggak banyak liquor, nggak usah jualan liquor aja daripada buang-buang duit atau nanti malah rusak barangnya. Jualin aja ini item yang pasti laku gitu. Nah, biasanya hotel yang udah jalan 2 tahun, 3 tahun, dia akan jual produk atau menu yang memang yang sering laku ya. Kalau nggak laku, buat apa kita bikin di menu kalau tamunya juga kurang. Kayak gini cuman yang order dalam 1 bulan cuma 1. Mango lime, terus apa lagi? Hazelnut, segala macam ya. Ini akan dihilangkan bagusnya. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya sebelum hotel buka, kita melakukan namanya batcher test ya.
Butcher test kita untuk menghitung. Misalnya kita beli daging nih. Nah, daging itu dari, misalnya ini dagingnya berapa kilo ya? Ini masuknya, katakanlah dagingnya masuknya 10 kilo gitu ya. 10 kilo untuk bikin sirloin steak menjadi porsinya ternyata nggak bisa jadi 10 porsi. Cuma 8 porsi karena ada fatnya, ada bone-nya yang harus dibuang, nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, di butcher test itu akan dihitung nanti sama si chef, butcher sama si cost control ya. Jadi dari daging tadi yang 10 kg itu yang harusnya porsinya misalnya 10 portion, ternyata hanya bisa dipakai 8 portion gitu. Nah, 8 portion kenapa? 2 portion itu karena ada loss-nya, ada fat-nya loss, ada bone loss, cooking loss, dan sebagainya. Ini disebutnya namanya butcher test ya. Butcher test itu dilakukan biasanya di awal hotel mau buka, biar ketahuan ini kalau produk daging dari Sukanda Jaya itu pasti ada waste-nya atau buangannya berapa persen gitu. Jadi nanti waktu kita ngitung cost-nya udah ketahuan berapa sih buangannya atau loss-nya, hilangnya gitu ya. Oke. Untuk mengurangi food cost itu percentage ya. Nah, jadi kita harus memastikan, meminimumkan tadi ya loss-nya ya di kitchen. Kayak tadi kan butcher test, kalau banyak loss-nya kayak banyak lemaknya, banyak tulangnya, kita harus ganti tuh vendornya. Mungkin dagingnya kualitasnya nggak bagus. Kalau nggak bagus berarti dari 1 kilo hanya dipakai mungkin hanya 600 gram. Berarti buangannya ada 400 gram. Itu kan sayang ya, makanya dilakukan butcher test ya. Terus tadi minimal kehilangan di bar. Nah, ini bar ini sering potensial hilang di bar itu sangat tinggi ya. Apalagi kalau barnya itu kelasnya kayak Mulia, Shangri-La yang rame sebelum COVID ini kan rame sekali gitu ya, tamu tuh. Sampai jualan tuh sehari mungkin bisa 20 juta sampai sampai 100 juta ya kalau beberapa hotel atau pub atau apa sih namanya bar yang memang laku itu penjualannya sangat tinggi. Nah, di sini kemungkinan terjadinya potensial loss sangat besar. Banyak kejadian bartendernya main gitu ya, bisa main dari portionnya, ukurannya, misalnya red label gitu yang harusnya misal bisa 12 portion gitu ya. Tapi karena bartendernya ini sih canggih, dia bisa bikin jadi 14 portion gitu. Dia mungkin ngambil dikit-dikit. Setiap portion tuh dia colong dikit lah gitu. Jadi harusnya dari 12 portion menjadi bentar ya. Ya, Bro. Enggak, gue lagi kelas dulu bentar ya. 2 menit lagi. Iya, ntar gue ke bawah. Ya. Oke ya, jadi di bar itu juga sangat potensial untuk itu. Terus kita mengoptimalkan yang namanya ini ya, sebisa mungkin food cost-nya, beverage cost-nya kita tekan supaya mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Any question so far? Paham? Yakin? Paham, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ketua kelasnya siapa? Nixon ya? Iya, saya, Pak. Ya, Nixon, Pak. Bisa di foto dulu, San, buat Oke. ini. Nanti di-share di saya biasa ya. Ya. Ini udah belajar bartender itu apa, beverage itu udah belajar di sini, kelas ini? Atau di kitchen udah belajar? Udah, Pak, di semester 2, tapi Udah. cuma dapat setengah semester doang. Terus yang belajar tentang beverage udah diajarin juga? Beverage-nya Tentang wine apa aja, liquor apa aja gitu, sempat diajarin nggak? Kayaknya Belum. Ya. Ya, jadi kalau saya kan lihat anak-anak suka latihan juggling gitu ya. Itu semester berapa tuh? Dulu lihat. Itu UKM, Pak. UKM. Oh, UKM. Saya pikir materi dari itu. Jadi kalau beberapa nanti ada yang masuk ke bar gitu ya,
Ya itu nanti di bar itu kan bahannya lumayan mahal-mahal gitu. Makanya yang saya ceritain dulu, kita selalu ada bar book ya. Jadi si bartender itu akan bikin inventory itu setiap hari gitu. Hari ini laku berapa biji, berapa porsi gitu ya. Misalnya Red Label laku 2 portion, terus Smirnoff 3 portion dan sebagainya. Nah, itu tuh buat kontrol. Jadi ke depannya kalau akhir bulan kita cocokin nih bener nggak bukunya bar gitu. Seperti saya sampaikan tadi kan, kalau bar-bar hotel besar, di bar besar, di pub gitu, kemungkinan loss-nya tuh sangat besar gitu loh. Permainan-permainan di bar tuh, karena ya satu, tamunya mungkin udah pada mabok gitu, jadi nggak ngitung lagi ininya, bill-nya, segala macam. Di situ potensi ininya sangat tinggi. Nixon ada? Udah ya? Udah. Oke. Thank you ya. See you next week ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih. Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Pak. Thank you. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.